Perkenalkan, nama aku Magenta Pasyaraguna dengan NIM 1802450. Nama saya Victor Lim dengan NIM 1802439. Dan hari ini kami akan membuat video mengenai demonstrasi alat prototipe yang sudah kami buat untuk tugas besar SysTechMate. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan masing-masing tiap komponen serta fungsinya yang kami gunakan untuk membuat prototipe ini. Baik, jadi ini untuk prototipe yang kami buat itu mini solar tracker satu aksis. Pertama, di sini ada solar panel dengan power 6 watt dan 1 voltage. Selanjutnya ada LCD I2C dengan ukuran 16x2 cm. Selanjutnya di sini ada servo SG90 sebagai aktuator penggerak. Lalu, lebih balik, di sini ada LDR atau light dependent resistor sejumlah 2 buah. Dan juga ada resistor sebesar 10 kilo ohm, 2 buah. Selanjutnya di sini untuk microcontroller yang dipakai ada Arduino Uno. Lalu ada kabel jumper untuk menghubungkan node-node. Lalu juga ada breadboard di sini sebagai alat bantu. Untuk wiring sendiri pada light dependent resistor kami menghubungkan, menyodorkan tiap kaki dengan satu 10 kilo ohm resistor. Kemudian kami juga menyambungkan satu kaki mereka ke 7 volt dan satu ke ground. Dan pada bagian sampingnya, bagian atasnya, kami menyambungkan kaki-kaki tersebut ke pin A0 dan A1 pada Arduino agar intensitas cahaya melalui tegangan yang dihasilkan dapat dibaca. Untuk LCD sendiri, kami menyambungkan 4 probe. Jadi ada 5 volt, ground, terus ada SDA dan juga SCL, digital dan juga clock. Untuk servo sendiri, untuk SG90 hanya menggunakan 3 kabel, di mana yang satu dicolokin ke power yaitu 5 volt, yang satu lagi ke ground, dan satu lagi ke sinyal. Sinyal yang kami gunakan di sini adalah D9. Baik, jadi sekarang untuk codingnya sendiri untuk Arduino IDE, yang pertama ada untuk include library. Sini ada 3 library. Yang pertama itu untuk mengurus servonya, dan yang kedua dan ketiga untuk mengurus LCD dan wiringnya. Nah, di sini dapat dilihat ada LCD I2C, juga ada inisialisasi dari LDR, servo, posisi, error, dan juga ada threshold cahaya. Selanjutnya kita lanjut saja. Di sini ada pembuatan suatu fungsi void baca LDR. Lalu ada juga void setupnya. Selanjutnya ada void loop di sini yang menjalankan eksekusi fungsinya. Ini dapat dilihat LDR1, LDR2, bagaimana apabila servonya menyala dan bagaimana saat tidak menyala. Masalah dari codingan kami adalah posisi sama dengan 90 ini. Dikarenakan seharusnya servo kami akan menggerakkan solar panel kami ke 90 derajat saat gelap, dimana akan dilihat 0 ya dari nilai dari LCD, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana kalau servonya tidak menyala. Lalu ini untuk menghitung difference-nya, bagaimana kalau difference-nya di bawah nilai errornya akan terjadi suatu banded, dimana walaupun melebihi threshold tetap tidak akan bergerak. Dan juga di sini bagaimana kalau misalnya ada satu lebih dari LDR2 dan sebaliknya. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan prototipe kami. Jadi di sini LCD menunjukkan beberapa tegangan yang masuk dengan bilangan biner. Jadi dapat dilihat bahwa L1 adalah LDR yang di sini dan L2 adalah LDR yang di situ. Dan untuk saat ini Arduino mendeteksi bahwa ini masih keadaan gelap karena threshold yang kami pasang ada di angka 900. Hal ini dilakukan agar tidak munculnya banyak noise, jadi servo stabil dan hanya bereaksi pada cahaya yang terang. Oke, jadi sekarang kami akan segera mendemonstrasikan dengan cahaya center. Oke, sekarang dicoba kalau senternya mengarah ke arah LDR2 terlebih dahulu. Dapat dilihat angka di LCD berubah dan ada tulisan move ke LDR2. Nah, lalu habis senternya ditarik, maka akan berubah langsung menjadi kecil lagi. Sekarang kita coba ke LDR1. Lihat dia move ke LDR1. Nah, kalau kita dari jauh misalkan di sini angkanya memang naik jadi sekitar 600-an keduanya. Akan tetapi karena masih di bawah 900,
maka servo tidak menggerakkan solar panelnya. Jadi harus di atas threshold terlebih dahulu. Tapi tidak tulisannya nanti ya, apabila di threshold akan ada tulisan move kemana. Ini demonstrasi lagi. Oke. Dan pada coding ini kami memakai fitur detach, di mana kalau misalkan dari coding Arduino ini tidak menggerakkan servo, maka servo ini akan diputus aliran tegangannya, jadi servo langsung mati. Dan kita juga memasang batas error itu sekitar 15, jadi servo baru akan gerak jika ada perbedaan biner sebanyak 15. Oke, akan dicontohkan untuk yang detach. Jadi apabila ada cahaya dan cahayanya langsung menghilang, maka servo akan langsung detach dan berhenti bergerak solar panel. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke. Pada dunia nyata, mengapa kami memilih membuat prototipe ini single axis? Dikarenakan banyak sekali panel surya yang masih statis, sedangkan pergerakan matahari itu dinamis dari arah timur ke barat. Maka itu contohnya jika ada matahari di sini akan mengikuti pergerakan mataharinya, servonya seperti itu. Kesimpulannya, single axis tracker ini bertujuan untuk memaksimalkan energi yang diterima oleh panel surya. Seperti yang sudah dibilang oleh Pasha, matahari bergerak dan panel surya yang statis tidak mendapatkan efisiensi yang maksimal. Apabila panel surya dapat terkena paparan sinar matahari paling banyak pada setiap saat, maka energinya akan lebih banyak juga. Sekian dari kami, terima kasih banyak.